نار تحرك حريك احنا في وطن كله محن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasir maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasir maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasir maqasidana. Allahumma barik lana fi wa ballighna Ramadana wa hasir maqasidana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
can kompak ieu teh. Ngarti teh Sunda. Durung kompak ini. Sepisan maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konon baka wong ucapaken salam iku hukume sunah, baka jawabe hukume wajib, baka sakieun ning bapak ibu salame ora dijawab jadi utang. Jadi baka bengikieun ora jawab salam, antarakeun mana meng Bandung salam daripada ngantarakeun salam meng Bandung mendingan jawab sakieun nih kene. Amran laka utang di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alal jannata darajata khiton lil abidin wal qurbata lil arifin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa ufawwitu amri ilallah. La ilaha illallah anta, la ilaha illa ana, la ilaha illallah inni ukhra, la ilaha illallah amanahu min indillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Jabrail wa Mikail wa Israfil wa Israil kullu hurrin sultan wa syrif aini syarruhu wa huwa kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Ya Allah asiqa, ya Muhammad asiqa, ya Mustafa sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita diberikan anugerah kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga limpahan taufik dan hidayah meliputi kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bermuwajahah dalam rangka ta'alum. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah, amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah, kelak di yaumil hisab mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, ya Allah, amin. Para ibu dan para bapak yang saya hormati, terutama Sohibul Majelis Al-Ustadz Abdul Manap yang telah mengundang saya untuk hadir pada malam hari ini.
Sebab ning WA ga di kongkone kon ngadiri gini. Laka bahasa kongkon ngaji, kongkon ngisi ceramah laka gini. Jadi Ustad ning WA kah kon ngadiri acara sewelasan. Jadi kon dodok bae sebenarnya Pak. Barang upai weruwe ka wingi bengi pisan. Pas kabaran kita lagi ana ning Jumbleng. Bakal kita lagi ana ning Bandung, ya wis ora bisa teka. Kabaran kita ki wis setahun Kang. Wis setahun ning Bandung sing awit mamalaka, kita ku hijrah mading meng Bandung, buka mading babak-babak mading ning Bandung. Yen ki di Jumbleng dau oli 3 minggu gini Kang. Jadi kulaki ning Jumbleng ki 3 minggu wis muter-muter. Wis muter Cirebon, wis muter Karangampel gitu. Nah, wingi dodok sakian ge teka ning pamayahan silaturahmi. Kita semua kumpul di sini dalam acara rutinan sewelasan Kang ya. Acara sewelasan sekaligus memperingati di Isra dan di Mirajkannya junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ibu-ibu, Bu, anak beli Bu. Bu. Oh, aja ngogosip bae Bu. Ki ngaji dikit sedelat Bu ya. Jadi seumpama kin ngaji ki bahasanya campur-campur ora apa-apa Bu. Jadi seumpama engkau kecampuran bahasa Sunda ngerti beli ngerti leg bae ya Bu ya. Ibu bapak rahimakumullah, kini kejadian Isra wal Mi'raj iki memang sesuatu hal yang memang luar biasa. Terjadi banyaknya ikhtilaf di kalangan ulama, terutama ikhtilaf antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Kiki ngaji kini ya. Jadi kita ku orang bakalan ceramah, miskin mengaji baik. Ngerti syukur, beli ngerti syukur. Jadi peristiwa Isra lan Mi'raj Kanjeng Nabi ku terjadinya suatu ikhtilaf perbedaan pendapat antara beberapa ulama. Terutama ulama syariat dengan ulama hakikat. Semua kisah yang terjadi tentang di Isra dan di Mi'raj junjungan alam itu sudah banyak beredar di kitab-kitab salaf. Di antaranya di dalam kitab Bainama itu jelas diterangkan tentang proses bagaimana proses Nabi Isra dan Mi'raj. Itu Kanjeng Nabi itu kan ada sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu merupakan sebuah hiburan dari Allah. Sebab apa? Sebab di masa itu adalah masa di mana Kanjeng Nabi ngalami sedih. Sedih kenapa? Pertama, sedih ditinggal wafat istrine, yaitu Sayyidah Khadijah. Ora suwe Sayyidah Khadijah wafat, karena kini Sayyidah Khadijah merupakan istri yang luar biasa, menopang dakwah Kanjeng Nabi, baik secara materi maupun secara moral. Jadi dari dulu pun yang namanya perjuangan agama, kalau tanpa dibarengi harta, orang bakalan bisa jalan. Ya beli. Wong ada acara sewelasan ki jaburan ki nganggo duit nganggo godong. Nganggo duit. Ora jalan baka orang nganggo duit. Karena wis diupai contoh nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi begitu berjuang menegakkan agama Allah, dibantu oleh istri Sayyidah Khadijah merupakan saudagar, pedagang pada saat itu wong sugih, entok hartane kanggo berjuang agama. Jadi seumpama sampean ki entok-entokan ngetokna harta kanggo berjuang agama, iku aja watir aja wira. Orang bakalan entok harta kita seumpama ditasorufkan kepada urusan agama.
Jadi Bu, Siti Khadijah itu merupakan istri Kanjeng Nabi kang paling solehah luar biasa, manute luar biasa, ayuwe luar biasa, ora pernah bentak-bentak wong lanang Sayyidah Khadijah. Ya, apa maning cemberut ning arepan wong lanang, ora pernah Siti Khadijah itu. Makanya seumpama ibu-ibu nih kene iki bakal pengen niru akhlake Siti Khadijah, bakal ning wong lanang arep ana duit, arep laka duit aja cemberut aja sok ngebentak wong lanang sebab langka contohe. Salah satu istri Nabi yang paling membangkang cuma istri Nabi Nuh. Nggih. Wah, istri Nabi Nuh ngebangkah Nabi Nuh. Makanya bakal nikahne anak wong wadon sok bentak-bentak wong lanang, ora nurut ning wong lanang, bakal ana duit mesam-mesem, bakal laka duit cemberat-cemberut, kunku golongane rabine Nabi. Ya. Ora kaya kono. Nggih. Jadi Siti Khadijah itu merupakan sosok istri yang luar biasa. Ditopang dakwah Kanjeng Nabi, ditopang dakwahnya agama Allah dengan harta entok hartae dienggo kanggo dakwah kanggo agama. Karena Siti Khadijah itu Kanjeng Nabi itu ora pernah kawin maning, Pak. Jadi ketika Nabi masih beristri Siti Khadijah, ora pernah nikah maning. Begitu Siti Khadijah wafat, baru Kanjeng Nabi menikah Siti Aisyah dan menikah istri-istri sejeneng. Jadi baka ana wong lanang ki pengen ngewayuh, pengen duwe wong wadon loro, pateni dikit rabi siji. Sebab Kanjeng Nabi nikah Siti Aisyah poligami sauwise Siti Khadijah wafat. Baka sampean duwe wadon masih anak aja wani-wani, wadone masih anak bakal pengen poligami niru sunai Kanjeng Nabi, pateni dikit wong wadone dawoli masna wasulasa waru ya, karena asbabun nuzulnya seperti itu ya. Jadi jare Gusti Allah los arep labi loro telu papat tapi mengko bakar rabi sing pertama wis mati anu jausan orang mati je rabi kita ki ya tonggoni bakal wis mati nikah oli loro telu papa aja nambah 5 langkani kono ye sauwise Siti Khadijah wafat ora suwe ning kono pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib wafat. Pada Abu Thalib sebagai pembelai agama Allah, pembelai Kanjeng Nabi. Karena di antara keluarga di paman-paman Kanjeng Nabi yang paling bela kepada Kanjeng Nabi pada saat dakwah Islam itu yaitu Abu Thalib. Walaupun ini kita oli keterangan sing guru kula. Walaupun ulama berbeda pendapat gini kan. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan kekufuran. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan iman. Wallahu a'lam. Jadi ketika Kanjeng Nabi pada masa itu, tahun itu ditinggal wafat ning rabine, ditinggal wafat ning pamane, sehingga Kanjeng Nabi merasa sedih. Akhirnya dihibur ning Gusti Allah dikongkon laku Isra lan Mi'raj. Siji ana maning ning kitab Duratun Nasihin kunku diterangaken. Ana maning awal mula Kanjeng Nabi Isra lan Mi'raj itu gara-gara langit karo bumi ku tukaran, Pak. Jadi antara langit karo bumi itu unggul-unggulan. Pripun unggul-unggulane? Jare bumi mengkenen, langit kita ki duwe lautan luas, daratan luas.
Apa jari langit kita dua tata surya, dua planet. Jadi saling unggul-unggulan. Sampai akhirnya jari bumi kita ki dua Ka'bah sing jadi kiblate umat muslim. Jari langit kita ki dua Baitul Makmur, tempat tawafe para malaikat. Sampai akhirnya jari bumi kita ki dua ana siji makhluk anu ngedek bumi, makhluk paling mulia sealam dunia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Barang ning kono langitku ngerasa iri karena durung diedek ning Kanjeng Nabi, unjukkan nih Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabb, kita ki pengen langit keedek ning makhluk yang paling mulia sealam dunia. Nah, sampai akhirnya Kanjeng Nabi melakukan proses perjalanan yang luar biasa yang namanya Isra lan Mi'raj. Yang ketiga Kanjeng Nabi Isra lan Mi'raj itu karena akan menerima satu perintah yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Jadi satu-satunya perintah yang diberikan Allah tanpa melalui wahyu, tanpa melalui perantara malaikat Jibril, harus diterima oleh Kanjeng Nabi, yaitu perintah ibadah sholat lima waktu. Ya wis, akhirnya Kanjeng Nabi ku ketika lagi ba'da Isya, sabisa sembahyang Isya bengi-bengi lelengan. Begitu gelengan teka malaikat Jibril dicokot Kanjeng Nabi, dibelek dadai. Bikin ki sing jadi apa? Sebab musabab anai istilah pembeatan. Dibelek dadai Kanjeng Nabi, dicokot atiye, dibasuh ning banyu jam-jam. Dianjakan ilmu hikmah sampai ke dianjing namani kolbue atiye ditutup rapet dadai, kemudian digeroguh, dipanggil buruk. Jadi panggil buruk, akhirnya Kanjeng Nabi dodok ning dhuwur buruk. Jadi buruk itu bahasa Arab, bahasa kene mah kilat, kayak pentir halilintar. Akhirnya Kanjeng Nabi Isra. Hari Isra itu melaku berjalan di waktu malam. Sebab jarak antara kota Mekah yaitu dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina sekitar 1239 kilo. Pada tahun 630 Hijriah bakal melaku nunggang onta atau melaku nunggang kuda itu sekitar 2 bulan miange baik. Jadi bakal miang karo balik iku antara kota Mekah dengan Palestina itu sekitar 4 bulan nunggang kuda. Nah, sedangkan Kanjeng Nabi melakukan sebuah proses Isra lan Mi'raj dari Mekah dari Mekah ke Palestina Baitul Muqaddas sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke Rob sampai ke alam tajrid itu hanya memakan waktu 3/4 malam. Ini kejadian yang tidak bisa diterima oleh aklul ma'asyi. Nah, jadi ketika Kanjeng Nabi setelah dibersih kolbue, kemudian nunggang buruk, kemudian melaku bres. Jadi buruk iku mekenen. Jadi orang mudun, orang nanjak. Baka mudun sikile cendek. Bahkan nanjak sikile. Jadi orang mekenen, orang kayak pesawat, rata. Begitu nyampe di Baitul Maqdis, kemudian Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat ngimami ruh-ruhnya para nabi. Ini menandakan bahwa Kanjeng Nabi sebagai khotamin nabiyyin. Oke, sauwise di mana tadi? Di Baitul Maqdis atau Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Baru Kanjeng Nabi melakukan sebuah proses yang namanya Mi'raj.
Jadi Mi'raj itu adalah naiknya Kanjeng Nabi dari mulai Baitul Maqdis sampai ke Rob Sidratul Muntaha. Naik langit pertama ketemu Nabi Adam, naik langit kedua ketemu Nabi Harun, naik ketiga Nabi Isa, naik lagi sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Singkat baik diceritain. Begitu Kanjeng Nabi udah sampai di Sidratul Muntaha, karena di dalam kitab Bainama itu mentoknya di Sidratul Muntaha. Jadi sidroh itu adalah sebuah pohon. Jadi aran-aran sampean ki anai ning sidroh. Ya. Jadi nama sampean ki wis tercantum ning daun Sidratul Muntaha. Jadi seumpama sampean kupinge sering berdenging kah, bakal berdengingnya sebelah kanan iku daun sampean, daun sing anak aran sampean ki ke apa kejatuhan daunnya uang sing meninggal. Jadi bakal kuping tangan apa berdenging, seumpama sing berdenging kuping kiwe, kita sedang dibicarakan oleh Kanjeng Nabi dari dalam derajat yang paling tinggi. Makanya sing akeh baca sholawat. Begitu Kanjeng Nabi sudah sampai Sidratul Muntaha, nah di situ ada ucapan malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Apa jari malaikat Jibril? Taqaddam ya Rasulullah. Jadi pertemuan antara Kanjeng Nabi dengan Allah itu bukan di Sidratul Muntaha, karena ketika di Sidratul Muntaha itu ada ucapan malaikat Jibril, taqaddam ya Rasulullah. Baru dari situ Kanjeng Nabi bablas sampai ke rob sampai ke alam trajit, sampai kembali lagi ke alam lahut. Turun dapat perintah sholat bilang waktu 50 waktu. Iki dau cerita sebelah ya, dau cerita ning anak kita baik nama. Begitu turun oleh perintah sholat 50 waktu, turun di langit keempat ketemu karo Nabi Musa, ditakoni Nabi Musa, Muhammad, oli apa je wis ning dhuwurku ketemu Gusti Allah ku? Oli perintah melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Jare Nabi Musa mangsa kuata Muhammad, sebab apa? Sebab umat akhir zaman itu postur tubuhnya cilik-cilik, mangsa kuata 50 waktu. Mana balik maning jaluk dikurangi, balik maning ya toh didiskon 10%, turun 45 rakaat, naik lagi diskon lagi 10%, turun lagi ke langit keempat. Jare Nabi Musa masih kurangi padi, naik padi, ora kerasa sampai bolak-balik pingsanga. Akhirnya jadi Gusti Allah wis cukup gini 5 waktu, cuman ganjarannya pada kayak sembahyang sholat 50 waktu. Singkat cerita mudun Kanjeng Nabi sampai mudun maning di kota Mekah. Semono cerita itu. Tetapi ada beberapa ulama hakikat yang mengatakan bahwa orang mengkonon proses Isra lan Mi'raj Kanjeng Nabi tidak ada proses tawar menawar. Jadi nalika Kanjeng Nabi Mi'raj bertemu dengan Allah qat'i 5 waktu. Tidak ada 50 waktu dikurang. Kenapa? Karena bertabrakan dengan aklul kuli. Kenapa bertabrakan? Masa dengan Allah sholat yang begitu qat'inya bisa tawar menawar, seperti wong tuku kelambi. Yen harganya pira 50.000, kurangi galah 45, ora bisa durung oli. Kurang nambah maning 46 ora aja 45 baik. Ada proses tawar menawar. Nah makanya ini bertabrakan. Makanya ulama hakikat mengatakan bahwa
ketika Kanjeng Nabi di Sidratul Muntaha, kemudian malaikat Jibril ngucap takodam ya Rasulullah, sebab begitu malaikat Jibril naik lagi ke atas, satu jari kebakar, maka yang bisa balik lagi ke alam lahud itu Kanjeng Nabi harus kembali lagi kepada penciptaan awal, yaitu Nur Muhammad. Sehingga begitu Kanjeng Nabi, begitu malaikat Jibril mengucapkan takodam ya Rasulullah, Kanjeng Nabi sujud kembali kepada penciptaan awal Nur Muhammad. Begitu datang kemana? Ke alam lahud, ngucap siapa? Kanjeng Nabi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Kehormatan, at-tahiyatul, kehormatan, keberkahan, terus kebaikan, lillahi ta'ala, itu milik Allah. Allah jawab, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung Gusti Allah ucapakan salam. Kanggo siapa? Kanggo Kanjeng Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi karena Kanjeng Nabi ini punya predikat sebagai rahmatan lil alamin, maka Kanjeng Nabi beli gelem salam kanggo awake dhewe. Jadi sing duwe predikat rahmatan lil alamin itu Kanjeng Nabi melalui Nur Muhammad. Ya. Jadi jangan ada istilah Islam rahmatan lil alamin, itu predikat rahmatan lil alamin itu untuk Nur Muhammad. Karena Kanjeng Nabi ini merupakan orang yang diberikan predikat rahmatan lil alamin sesuai dawuh Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, maka ketika Allah mengucapkan salam, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Kanjeng Nabi orang menang dijawab panik nih Kanjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Jadi orang pelit Kanjeng Nabi Jadi begitu Allah mendoakan keselamatan kanggo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nyampaikan doa keselamatan dan keberkahan untuk umat wa ala ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah sing soleh. Makanya bakal pengen mancing ning umat Kanjeng Nabi kudu soleh sampean. Ya. Aja arane soleh kelakuannya salah ya sih. Jadi kudu soleh. Baru termasuk predikat yang tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nalika Kanjeng Nabi ngucap assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, aras goyang, kerajaan malaikat goyang, menyaksikan bagaimana dahsyatnya antara komunikasi antara Allah dengan Nur Muhammad. Berucaplah para malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka pas runtuhan di dalam tahiyat itu, at-tahiyatul baru syahadat. Sebagai wujud syukur kita karena pernah didoakan Kanjeng Nabi ketika ada di alam lahud yang tadi itu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka setelah kita membacakan syahadat persaksian para malaikat, kita sebagai umatnya mengucapkan solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ketika Kanjeng Nabi pertemuan dengan Allah di alam lahud, maka perintah sholat 5 waktu sekaligus. Brek 5 waktu. Turun Kanjeng Nabi sampai akhirnya kembali kemana? Kembali ke tempat semula.
Inilah sebuah pelajaran bahwa perintah sholat ini langsung diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi tanpa melalui perantara siapa. Artinya apa? Ketika manusia di alam dunia ingin bertemu dengan Allah, ingin berduaan dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, maka medianya adalah sholat. Karena yang membedakan antara manusia dengan hayawan yang lain adalah sholat. Sebab perintah sholat ini hanya diberikan kepada manusia yang beriman, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahad. Sehingga perintah sholat ini ora diwajibakan ning satoan, ora. Ayam beli, wedus beli, anjing beli, ya toh, kebo beli. Makanya pengen kita pernah ngurungu waktu di pondok bahwa pernah ada satu pertemuan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mengadakan muktamar, ya. Jadi dua enubay ada muktamar, sekali ana muktamar. Ana muktamar Nabi Sulaiman dikumpulkan ana manusia, ana anjing, ana kucing, ana babi, karo ayam, kumpul kabeh. Ya. Ayam, terus kucing, anjing, babi, manusia. 5 jenis hayawan. Jadi buat hukum fikih kita sampean ki hayawan, kita pada bae hayawan. Ya. Hayawan kang dipai nyawa. Nggih. Nabi Sulaiman takon ning ayam. Hei ayam, sampean niku wis diupai urip ning Gusti Allah, wis diupai rezeki ning Gusti Allah, wis diupai mata ning Gusti Allah, diupai awak ning Gusti Allah, diupai sehat ning Gusti Allah, diupai manfaat ning Gusti Allah. Arab syukuran apa sampean ning Gusti Allah? Nabi Sulaiman takon ning ayam. Apa jare ayam? Ya Nabi Allah Sulaiman, alhamdulillahilladzi ja'alani daikan walam taj'alni khiratan. Nabi Allah, kita lagi syukuran ning Gusti Allah dijadikan ayam. Oh, ayam didol pinggir-pinggir jalan, sing awit ayam geprek, ayam penyet, preciken, ayam pop dipangani ning manusia. Langka sing ora doyan ayam, kabeh doyan ayam. Sing ora gablek sampai nyolong-nyolong ayam. Ngupahi manfaat. Syukuran di Gusti Allah. Karena bisa diupai dipangani manusia kanggo bakti ibadah di Gusti Allah. Bahkan buludan rajaban pasti anak ayam. Selamatan pasti anak ayam. Acara nadran pasti anak ayam. Alhamdulillah bagian kita apa urip mengkonon ge masih bisa ngupai manfaat ning manusia. Oh pun walang taj'alni khirotan. Bahkan kita pun bersyukur ning Gusti Allah ora didadekaken kucing. Langka sate kucing, langka apa kucing pop, kucing penyet, kucing geprek laka. Makanya kita ku syukuran ora direken ku kucing. Mencerong bae kucing ning ayam Pak. Diblesak-blesakna. Jare kucing jare Nabi Sulaiman kucing. Kucing, anda beli kucing. Jare Nabi Sulaiman apa sampean ki arep syukuran di Gusti Allah? Wis diupai urip, diupai sikil, diupai segala-gala. Jare kucing, ya Nabi Allah Sulaiman, alhamdulillahilladzi ja'alani khirotan walam taj'alni kalban. Ya Nabi ya Allah Sulaiman, kula ki syukuran ning Gusti Allah wis diadekaken kucing. Kucing mah ning umah-umah ya toh. Bocah cilik seneng ning kucing, apa mending sakieun Pak lagi musib wong demen kucing. Bahkan kucing garong ge anak.
bahkan anak manusia sing kelakuannya kayak kucing ning arepan mah nggih sumuhun dawuh anak lawan meneng baik majikan langka Joko tuh kucing kuno iya beli ini arepan mah nggih bahkan majikan wis langka dicomot kucing kuno iya sifat kucing nempel di manusia. Bis, kok dikit aja dibagi, menang dikit. Kok bagi. Terus apa maning tadi kucing. Jare kucing walam taj'alni kalba. Ulagi syukuran ini Gusti Allah sebab ora didadikeun anjing. Akhirnya Nabi Sulaiman nakoning anjing. Hei anjing. Jare Nabi Sulaiman. Barang saking ki akeh di anjing ya. Bocah cilik bakal ngobrol pasti anak aksesoris ku pasti anjing. Ya. Bakal kaget pasti anjing. Sok dibagi dingin. Terus lanjut. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman nakoning anjing. Hei anjing. Jadi Nabi Sulaiman arep syukuran apa? Ning Gusti Allah. Jadi anjing, ya Nabi Allah Sulaiman, alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam taj'alni khinziran. Ulagi syukuran dinakieun dijadekakeun anjing. Sebab apa? Anjing masih manfaat kanggo manusia, kanggo jaga umah. Sebab anjing mah paling mudah dilatih. Anjing paling parek karo manusia. Insting kecerdasan anjing itu melebihi hewan yang lain. Ya. Bagian najis anjing tetap masih bisa ngupai manfaat. Ipah diajak berburu. Nikahna ninggalut kan moro bago pakai anjing. Ya. Ya. Bahkan sakieu ning kota-kota ge akeh anjing. Ya. Anjing ning umah-umah. Sebab anjing itu paling parah karo manusia. Sebab anjing itu jare kita pernah ngurungu Mama Yai cerita bahwa anjing itu dicipta dari kotelan udel. Jadi begitu iblis mancing, manusia durung diupai ruh mancing, kotel ini udel kah dicokot terus diidui ning siapa? Diidui ning siapa? Ning iblis dicipta jadi anjing. Ya, sehingga najis. Akhirnya apa? Anjingku syukuran Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Pada saat ini saya dicipta jadi anjing masih bisa ngupai manfaat ning manusia. Walam taj'alni khinziran. Dan pada saat ini aku bersyukur kepada Allah karena tidak diciptakan menjadi seekor babi. Babi menang. Jare Nabi ya Allah Sulaiman, hei babi. Ya Nabi Sulaiman. Apa yang Nabi Allah? Arab syukuran apa siran Gusti Allah? Jare babi mengkenen Pak. Jare babi. Ya. Alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran walam taj'alni tarikas shalah. Aku bersyukur pada saat ini Engkau ciptakan ya Allah sebagai seekor babi. Tapi aku bersyukur kepada Allah pada malam hari ini aku tidak Kau ciptakan sebagai manusia yang meninggalkan ibadah sholat. Babi waigah
wedi ning wong sing ninggalkeun salat. Artinya apa? Derajat manusia yang meninggalkan salat lebih rendah ketimbang babi bae gak emong Pak jadi wong tarika salat Bu. Ya. Makanya baka ibu bapak ki Bu Pak bocah cilik semene ki. Makanya dalam kitab Riyadul Badiah bocah cilik umur 7 tahun kudu wis ngakon ibadah salat. 10 tahun masih durung gelem salat dicepret Pak. Aja nganggap enteng salat ning anak. Bocah semene kok kon salat. Apa maning bocah gede ya. Karena apa? Babi baiknya beli gelem Pak. Babi beli gelem jadi masuk golongan tarika salat, masuk golongan orang-orang yang meninggalkan ibadah salat. Karena apa? Wong maukah ketika Kanjeng Nabi jokot perintah langsung oleh Kanjeng Nabi, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Karena saking apa? Saking qat'inya perintah ibadah salat. Karena ibadah tidak akan membedakan mana manusia, mana yang bukan manusia. Mana manusia yang beriman dan beragama Islam tentu ada. Ning Islam kan anak kang disebut apa? Rukun Islam. Pertama syahadat, 2 salat, 3 4 5 benar semono. Karena saking pentingnya apa ibadah jadi bocah-bocah semene iki nang woi belajar sholat ge ini sholat bakal sampean semono wis beli yang hotel wis gede kap pasti beli kiam ya apa maning sembayang subuh alah. Wah, jadi mengkenen Bu, baka sampean ngongkon bocah cilik, ibu dua anak cilik, kongkon sembahyang, tapi empok bapak orang sembahyang pada baik, bobat. Nah, sembahyang, empoknya Facebookan baik pasang status, ya. Bapaknya mancing baik. Kongkon dan bocah, nah wis waktu sembayang maghrib jokot tangane melu wudu karo bapak wudu tok wudu bapak tak deleng bukan salah wis perakat anake wudu nembe bapak mene melu baka ora sembayang ning musola sembayang ning umah nah sira makmum bapak jadi imam karo mboke makmum ya bapak jadi imam mbok karo anaknya jadi makmum. Jadilah pendidikan di rumah yang pertama. Aja ngongkone bae ning anakku. Weh nang ngaji bapak ora kan ngaji. Jare mbokku nang salat mboke ora kan salat. Bakal maghrib meneng bae nonton sinetron. Ya angel aneh ge bocah. Ya, bakal bocah iku kudu karo contoh. Karena apa ki bocah kinti bisa jadi syafaat, bisa jadi laknat. Makanya kula ki Pak dua bocah anak kula ki umurnya daun 6 tahun tak didik si awit sakin maka kita jam loro tangi sembahyang wis tekang subuh ora turu maning 4:30 tak tangiakan bocah nah tangi tinggalek tangi dodok tak cewang gawa ning tempat wudu sembahyang wudu kita jadi imam bocah jadi makmum, mboke jadi makmum. Wis pragat sembahyang subuh berjamaah, wis meneng ngaji. Beres ngaji, sarapan. Wis sarapan arep molor maning udah jadi masalah. Sing penting bocah wis tak didik sembahyang subuh. Karena apa? Karena bocah kinkit besok arep tak siapakeun, arep kon mondok supaya sembaran orang kaget. Karena apa? Pendidikan sekarang yang paling bisa menyatukan adalah pondok pesan. Balik maning. Jadi ibadah sholat itu merupakan ibadah yang paling penting. Ya toh? Jadi ibadah sholat itu bukan Allahu Akbar.
betul secara ilmu fikih itu sholat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun taslim. Ucapan, pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu adalah sholat. Tapi awas akeh wong kang nglaksanakeun ibadah sholat tapi akhlake adoh sik sholat. Ya, sholatnya rajin, limo soai rajin, tapi sering larani ati tangga. Aki sing kaya konon. Saking apa? Saking angele ngadekakeun ibadah sholat. Ari ngalaksanakeun sholat mah gampang, Pak. Datang ke masjid waktu zuhur, datang Allahu Akbar, ruku, dengak, salam pragat, tapi ngadekakeun sholat itu angel. Sebab nalika wong ngadekeun sholat wajib bari eling ning Gusti Allah. Bakal wong sholat ora eling ning Gusti Allah secara hakikat sholat teh ora sah. Wong ning dalam sholat iku ana kang arane syarate sah sholat. Di antara syarat sah sholat iku adalah menghadap kiblat. Wong kene ki ibu-ibu, Bu, sampean niku bakal sembahyang sholat madhepe mendi? Madhepe kiblat. Ning kiblat anak apa? Anak Ka'bah. Ari Ka'bah iku diciptain ning apa? Ning batu, ning bata. Terus nalika ibu menghadap Ka'bah, nalika sholat Ka'bah mendi. Ka'bah mendi. Hah? Ka'bah mendi. Ya Ka'bah orang mendi ya nih kono di Masjidil Haram. Nalika wong sholat iku memang syarat sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat. Pertanyaan kita, nalika wong sholat madhep mendi? Pasti jawabeku menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Pertanyaan kita, bakal wong menghadap Ka'bah iku sadurunge sholat apa ketika sholat? Sadurunge sholat. Sebab ketika wong menghadap kiblat itu sadurunge takbiratul ihram. Nggih. Nah, kan tadi bahasa sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sedangkan menghadap kiblat itu adalah sebelum takbir. Maka ketika takbir jadi sholat, maka ketika sholat madhape mendi. Madhape mendi. Mending nggak madhape nalika sholat. Nah, kieu mulane ngaji ku ya. Karena sebabnya sampean iku ketika sholat menghadap kiblat, padahal di dalam rukun sholat pun pertama itu kan takbir itu kan mekanen ki endi kiblate kuwi nggih kiblat gun kiblat ki kan laka wong ke Allahu Akbar ana ping konon laka to menghadap kiblat dingin to geus pas kiblat dawuh Allahu Akbar. Maka sesadurunge sholat ibu iku madhep ketika sholat menghadap Gusti kan mau Kanjeng Nabi perintah sholat itu menghadap siapa? Ngadap Gusti Allah. Jadi ketika ibu sholat sadurunge takbir itu menghadap arah kiblat. Maka sampean sholat di kana kan ini apa? Ketika haji, laksanakan ibadah haji, dau mustaqbilal Ka'bah.
karena mengkaabahe ananing Arab kaabahe laka jadi mustakbilal kiblat arah ya ku arah ngiblat karena di kau itu ada apa ada karena durung tentu bu kita ki kayak kian ki ada madep on kan durung tentu pas gini mending ning Ka'bah ya beli kok beli percaya mah diukur maning kadang-kadang bisanya sekian derajat wajar karena terbatasan alat wong kita lagi sampai kenen lagi Allahu Akbar anak wong ngomong woi kiblatnya salah ngiwe kan oli mengkenen sah sholatnya ya jadi ketika ibu sadurunge sholat sadurunge takbir madep ketika takbir laka kiblatnya sing ana siapa Gusti sing ana Gusti sebab jare Kanjeng Nabi la solata liman ila bihuduril qol ora sempurna salate wong baka ora dibarengi hadire Gusti Allah ning jero ora dibarengi eling ning Gusti Allah karena akeh wong ngelaksanakeun ibadah salat tapi akhlake masih adoh ning salat sebab salate ora dibarengi eling ning Gusti Allah ibu-ibu kang salat jam 12 ki salat zuhur dahu mau jemur gabah kah beres subuh di kamar salat Allah dahu Allah kini durung bar Allah katon ning jendela jaga temen huak bray katon kabeh dahu dijemur delat maning hujan jemuran durung dijokot lagi sholat ki bapak sawah durung balik melang kehujanan ning jalan bocah ki wayai balik durung balik baik Allah akbar wis tekan ngendi kini bapak ki balik sami Allahu liman dah aduh lang bapak durung mangan gini Allahu akbar tekan assalamualaikum dijawab bapak assalamualaikum bapak teka jadi lagi sholat ini mikirnya bapak si takbir sampai ya. Jadi awak banyak gini sing sholat ki atie mendi kita takon ning bu sampeyan bakal sholat atie mendi atie mendi gampang jawabnya kemana hati kita kemana kolbu kita ketika kita sholat gampang gumantung apa sing diinget ya toh apa yang diingat ketika kita sholat ingat suami maka hati ini akan lari kepada suami ketika kita sholat ingatnya ke beras maka akan lari ke beras ketika kita sholat ingat ning utang pasti melayu ning utang apa mending sakian akeh Bang Emok ya beli jadi nalika ibu lan bapak sholat iku kudu dibarengi eling ning Gusti Allah sebab wajib manusia sholat dibarengi eling karo Gusti Allah karena di dalam pembagian ilmu sholat di dalam kitab Sirul Asrar dijelaskan bahwa ana sholat syariat, ana sholat thariqat, ana sholat hakikat. Ya toh? Bakal sholat syariat kayak kalian gitu sholat syariat. Nah, sholat sing ana bacaane, ana sholat sing laka gerakane, sing ana gerakane kayak kalian. Allah sambil Allah kita niat ning jero ati niat isun salat fardu subuh 2 rakaat lillahi ta'ala Allahu akbar
kudu manteng bar orang enggak ajab hai ya kedeleng kabeh Allahu Akbar iki arane salat syariat. Kenapa salat syariat? Sebab ningkana sing dikongkon melaku sing gerak itu ruh jismani awak badagi anak takbir anak ruku anak sujud kemudian ada salam. Itulah yang disebut dengan sholat syariat anak gerakannya apa? Jadi ki sholat seumpama sampean ki sholat gerakannya baik atie ora eling ning Gusti Allah hanya sebatas sah menurut jasmaniye. Makanya dinas dalam Al-Qur'an fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim wong sholat coba mancing neraka ampun ya Allah ya wong sholat baik mancing neraka ya wis ya bagaimana kita orang sholat ya saking apa ya saking angele sholat minimal nalika sholat Allahu Akbar begitu lambe ki ngucapaken Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ati kaeling Pak Allah mengkonon beli ibu bakal sholat bahkan napasnya mancing Allah bin napas mancing Allahu Akbar napas mancing Asamillahu liman hamidah napas mancing Allahu Akbar mengkonon beli ibu bakal sholat karena mengko iki apa tugasnya Ustadz mana gini konferensi sholat tim apa jamaah nih gini perlu ngaji kayak kodon jadi begitu Allahu Akbar eling atiku Allah Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi eling Allah sebab nalika manusia baka ati kosong ora eling ning Gusti Allah katon Pak delang ibu-ibu bakal kaget Pak dok wah jarang begitu kontak Allah jarang ya dah kene bapane bae sing disebutaken Bu ya wah kaget Bu saking kosong hati maka hatiku jangan dibiarkan kosong diisi Allah maka disinilah wajibnya pendidikan zikir maka kalimat zikir la ilaha illallah itu wajib Bu Pak maka silakan cari mursyid yang mentalkinkan zikir la ilaha illallah makanya bakal kula ning kana Kak ya bocah semono kok makin magede anak kula aku masih cilik kan takdib ayo nang belajar makanya cara narike bocah umur 5 tahun lagi ngarep 6 tahun lagi dodok tak pelajari makanya nang carae kinki udal jare-jare yang arane bocah cilik kinki arane udal joko sing kene ya bayangkan huruf alif lam la nurut bocahku la ilaha illallah nurut bocah nah pas begitu cari kita la ilaha illallah la ilaha illallah ngikut bocahku ning guri kah la ilaha illallah la ilaha illallah dilatih kayak konon ya. Baka sampean butuh ning Gusti Allah baka doa pengen gage diijabah ya kudu para karo Gusti Allah makanya dilatih di zikir
amberan salat bisa bari eling ning Gusti. Oh, akeh wong ngomong kayak wis ora usah salat sing penting eling ning Gusti Allah pun salah gitu. Sing bener nalika salat wajib eling ning Gusti Allah. Nah, wis jam 10 lanjut boleh. Oh, biasanya jam pira prakate? Oh, buat kebengian. Tekang di mau gua. Salat kudu wajib bari eling ning Gusti Allah. Ya. Supaya ati ki gelem eling ning Gusti Allah belajar di zikir sing awit zikir zahar la ilaha illallah. Karo zikir khafi Allah 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 dilatih, Bu, ya. Jadi ketika ibu nalika wis pragat sembahyang aja assalamualaikum assalamualaikum langsung ngadeg aja belajar zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah ping 100 ya. Syukur-syukur sing awit sakien gagean ulati guru mursyid, guru yang mengajarkan yang mentalkinkan zikir la ilaha illallah. Karena itu hukumnya wajib, karena manusia punya hati, karena hati ini harus dipakai ibadah. Nggak nganggo apa ibadah hati? Ya nganggo ibadah hati itu nganggo ilmu toriko. Karena pendidikan toriko itu berkisaran di antara ilmu dzikir, termasuk ilmu kolbu, termasuk ilmu akhlak. Bu. Jadi ketika ibu sholat iku nalika sholat wajib bari eling ning Gusti Allah. Pirang waktu sholatnya? 5 waktu. Subuh pirang rakaat? Duhur, asar, maghrib, isya. Nah, kenang apa sholat subuh 2 rakaat? Ya, jawis ning kono subuh 2 rakaat. Iya, anak apa sholat subuh 2 rakaat ku? Panari sholat iku kanggo ngelingaken manusia ning Gusti Allah, ambaran ajak kalian ning Gusti Allah. Karena media yang paling hebat untuk berkomunikasi dekat dengan Allah adalah sholat. Ya, sebab sholat ini kanggo ngelingaken manusia ambaran kage balik maning ning alam lahut. Maka sholat 2 rakaat subuh, duhur papat, asar papat, maghrib telu, isya papat. Ulaki nguak kabaran Ustaz Manap kita ku sadurunge Mama Yai wafat kurang lebih sekitar 2 minggu 3 minggu sadurunge Mama wafat, Mama itu ngehadiahi kita kitab Cirebon. Tak buka kitab Cireboneku, kitab sing biasa dienggo di Mama Yai. Tak buka ning kono anak. Kenang apa sholat subuh 2 rakaat? Sholat subuh 2 rakaat itu kanggo ngelingakeun manusia anai Gusti Allah, anai kaula karo Gusti. Kaula tetap kaula, Gusti tetap Gusti. Ora bisa kaula jadi Gusti. Loro tetunggalan. Lir ibadah apa? Kayak kayu telas, sing telas apa nih? Kayu telas, sing telas apa, Bu? Hah? Kayu telas, sing telas apa nih? Ya banyu sing telas mah. Da kayu mah ora dua sifat telas, karena ana banyu, karena banyu is nyatu karo kayu. Jadi sebutnya kayu telas. Kan orang ngomong banyu telas. Ya. Nah, inilah yang kalimat wa nahnu aqrabu min hablil warid. Ya, Allah itu lebih dekat ketimbang urat leher. Ya.
Jadi Allah merintahkan sholat subuh 2 rakaat itu kanggo ngeliakan sampean sing eling anak kaula anak Gusti kita sebagai kaula anak Gusti urip kita diatur nih Gusti Allah tugasnya kaula apa bakti nih Gusti Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun rifuni. Jadi Allah ciptakan manusia dan jin itu untuk bakti ibadah kepada Allah liya'rifuni yakni untuk bermakrifat kepada Allah. Wa man la ya'rifu kaifa ya'budu apabila kita tidak mengenal Allah pripen ibadah kita. Ya. Jadi anai sholat subuh 2 rakaat itu kanggo ngelingaken kita anak kedudukan kaula anak kedudukan Gusti. Maka karena kita sebagai kaula aja wani-wani urip ngarasu sula arep enak arep blenak wis biasa baik arep ana duit arep lakar wis biasa baik rezeki wis ana sing ngatur Gusti Allah sing bisa nerima karena sebagai apa sebagai kaula manut ning perintah majikan manut ning perintah Gusti Allah bakal jadi Allah sholat bakal jadi Allah ibadah zakat puasa aja dibantah bakal dibantah kok ana ganjarane ana siksaan supaya manusia kinki bisa bener ibadah ning Gusti Allah maka oleh Allah diberikan satu martabat ilmu kan di dalam ruh itu ada martabat nur ada martabat wujud ada martabat syuhud ada martabat ilmu di dalam ruhku sehingga satu-satunya makhluk Allah yang bisa menerima ilmu adalah manusia makanya Mamai mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah tohirnya ilmu Allah batinnya ada di manusia maka ilmu syariat thariqat hakikat marifat sudah ada di dalam diri tinggal bagaimana kita membuka syariat bagian jasad thariqat bagian kolbu hakikat bagian napas marifat bagian rasa itu seana bagiannya sampean sholat jasmaniye sholat kolbune sholat napase sholat rasa supaya apa ya supaya maukah sholat itu menghantarkan kita husul kembali kepada Allah karena itulah satu-satunya yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain adalah ibadah sholat. Ibu bapak hadirin rahimakumullah karena waktu wis jam 10:04 mau Dau sholat subuh 2 rakaat itu sebabnya karena apa mau kah? Ngelingaken anai kedudukan kaula lan Gusti. Ini sampean ki pada cerdas kabeh gini. Ya. Tapi kula yakin terutama ibu-ibu ngadeg selangkah, 2 langkah, 3 langkah barlen. Bubar kelal. Karena kinki ngaji kan bulanan orang setiap tanggal 11 iya beli maka bakal ngaji rutinan kayak kenen ki pabu gawa buku ditulis ajak sombong ajak takabur eling umur ya jadi bakal ngaji itu gawa buku ditulis oh mauku anu tulis sebab sampean ki bakal ngaji ki kayak anu kayak ning empang kah ya iwak bakal orang diwadai ya balik mandi beli ning empang kayak sampean mancing ya anjing ning apa anak cangcange ya cangcange imu ya kuwenku ya tulis wis dua penyakit kronis barlen kuno bakal wis bubar lalen Salat subuh 2 rakaat ngelingaken manusia anai kedudukan kaula karo Gusti. Salat duhur itu ngelingaken manusia tentang martabat ruh.
Martabat apa? Martabat ruh. Ruh itu punya empat martabat. Nur, ilmu, wujud, syuhud. Ya. Kau ini Ustaz mana penjelasakan nih? Apa aja? Nur, ilmu, wujud, syuhud. Syuhud itu persaksian. Karena yang bisa jadi saksi anak-anak Gusti Allah siapa? Manusia. Waktu masih di alam kono, di alam lahud, kan Allah tahu alastu birabbikum, apa jawabnya? Qalu bala syahidna, sampean jadi saksi. Maka ruh punya martabat syuhud. Kemudian wujud. Ya. Sing bisa nemokaken wujude Gusti Allah siapa? Manusia. Ya. Makanya dawuh Allah dalam hadis qudsi, la ana ila anta, la anta ila ana. Gampangane kayak kenen. Uruh beli cermin, Bu. Uruh cermin. Ih cermin ki gede, cermin gede. Ngaca ki. Wah, ayu, blesak, jorek katon kabeh. Ngaca. Ning kene anak siapa? Anak kita. Ning cermin anak siapa? Anak kita. Ini kita itu berkumpullah di antara kita, terpisah antara kita dengan antara aku dan kamu terpisah. Itu di cermin anak kita, di sini pun ada kita. Kemudian kita menjauh dari cermin. Hap, anak beli kita di cermin. Laka. Apa jari kita? Kita ngomong nih awak dewek, nih cermin ki, bagian kayak wong goblok kah? Woi, ngomong ki, nih siapa? Nih awak dewek sing ana ning cermin, ngomong. Woi, anai siraki karena tersimpan anai reang. Bakala reang ora bakalan ana sira. Sebab sira tersimpan anai kita. Geser, sira langka. Geser maning, sira anak. Ya beli. Ini sebagai wujud bahwa sing bisa menyatakan wujud dari Gusti Allah siapa? Manusia. Karena manusia itu sebagai wujud idopi tajati hakullah. Ya. Nah kalimatnya mengkonon la ana ila anta, la anta ila ana. Bakal sampean pengen ngurus sapa diri sampean, ya cerminnya kudu bersih, Pak. Ya beli. Bakal kaca kotor, bisa beli katon. Ih, anak jerawat teh gini. Ih, anak keto apa? Kalau sih bahasa kalau Kang apa sih? Duduk. Ibu-ibu nusok sing coklat-coklat kah? Apa arane? Jare wong Sunda mah kokolot arane iku. Ya. Ing cermine bersih ki sesuatu yang ada pada diri. Blesake katon, baguse katon. Tapi seumpama cermine kotor aja maning bagus, blesake ora katon. Gambaran bakal menusa atie masih kotor, ora bakal weruh salai dewek ning ngendi. Bakal manusia masih kotor, ora bakalan weruh salai dengan. Maka bakal sampean pengen weruh salai dengan maka cermin atie kudu bersih. Pada kayak mau kita deleng ning cermin, oh kita kini kene ana jerawat. Ning kene ana buluwe, oh ning kene lipstike kurang tebel, gitu. Oh ning kene celake kurang tebel, oh ning kene apa bedake ning kene tipis, ning kene kalkaton kabeh. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu siapa diri kita, maka kita tidak akan gampang untuk menilai keburukan orang lain. Aja menembung sejen awak yang baik masih ake blesake. Ya. Gimana tetangga buku kulkas panas
Tetangga tuku motor panas, beli weruh kan mau wis weruh antara kaula ana Gusti rezeki wis diatur. Ya. Ya, Bu. Jadi seumpama kita wis weruh salah dengan maka kita tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Ya. Wong gawe salah wajar manusia. Wong kita bagi besok pasti bakal salah. Jadi baka ana wong salah kupa aja diblesak-blesak. Gage ditutup aib. Baka kita bisa tutup aib blesak de wong sejen, maka aib blesake kita pun akan ditutup oleh Gusti Allah. Jadi duduk kita ora salah, Pak. Duduk kita ora maksiat, tapi Allah menutup aib keblesakan awak dewe. Baka dibuka nih Gusti Allah katon kabeh blesake. Ya beli. Nah, maka supaya kita urus sapah kita sing aran cermin, maka cermin atiye kudu bersih. Ka cermine pengen bersih kudu akeh dikir la ilaha. Nah, 5 menit maning salat duhuriku ngelingaken 4 rakaat ngelingaken martabat ruh, ana ilmu, nur, wujud, syuhud. Ya, kemudian sholat apa nih? Sholat asar 4 rakaat ngelingaken manusia terhadap anasir. Anasir apa? Anasir jasad. Apa baik? Geni, banyu, angin, karo lemah. Apa maning? Lemah, geni, terus angin, terus lemah jadi kulit, geni jadi daging, banyu jadi balung, angin jadi urat saraf otot. Makanya bakal wong kulite digosok pasti metu daki kayak apa? Kayak lemah ora. Nah, jadi lemah iku jadi kulit. Geni jadi apa? Daging. Makanya bakal sampean makan daging kudu dibakar dingin. Ya, bakal dibakar kudu jadi penyakit. Ya. Makanya bakal wong ake makan daging pasti monoe bakal darah tinggi. Sing ake makan daging urus pasti darah tinggi. Emosi memuncak. Ya, panas membara. Yang bahannya sing apa? Sing geni. Balung. Iku sing apa? Sing banyu. Ya, makanya yang bakal lara balung ka ubade kan banyu-banyuan. Kemudian angin jadi urat saraf karo otot. Jadi sholat asar itu anasir apa tadi? Anasir apa? Jasad. Kalau duhur tadi anasir ruh. Kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu ngelihkan manusia tentang 3 martabat. 1 martabat ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Martabat ahadiyat 1 sang pencipta Allah, 1 citakan Nur Muhammad, bahannya Nabi Nur Muhammad. Kemudian 1 citakannya yaitu Adam. Allah, Nur Muhammad, Adam. Allah sang pencipta, Nur Muhammad bahan, Adam citakan. Jadi sampai citakan Adam gini. Jeroe bahannya sing Nur Muhammad. Maka Kanjeng Nabi kan dawuh laulaka wa ma khalaqtu aflak. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh ana min Adam huwa Adam minni. Aku dari Adam jasadnya, wa Adam minni, dan Adam dari aku. Apanya? Ruhnya. Ya. Jadi harus ingat ada 3 martabat. Ada martabat ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Allah sang pencipta ahadiyat, wahdat Nur Muhammad sebagai apa? Bahan. Kemudian apa? Wahidiyat,
Adam sebagai citakan. Itulah kira-kira bahasa gampang. Nah, dari kabaka dibahas panjang maning kon itu. Sing terakhir yang kepapat. Salat apa? Salat Isya iku ngelingaken manusia tentang hakullah. Hakul itu anak pira? Anak papat. Dat, sifat, asma, af'al. Jadi hakullah itu dat, sifat, asma, af'al. Nah, itu Allah. Ya, singaling-aling. Ya, ada dat Allah, ada sifat Allah, ada af'alullah, satu lagi karo asma. Dipas limang wak. Nah, setengah 11. Wis cukup Bu ya? Oh ya Allah Pak. Ya. Ini sisane bagian apa us-usan mana? Karena bakal ngaji rutinan ku enaknya mengkeren kan berepisode ngaji rutinan ku ya. Jadi mulai bulan-bulan depan ku bakal ngaji ku gawa pulpen, gawa pensil, gawa buku Bu ya. Ambran jadi cerita bukatan ko besok anak wis gede ga bisa cerita nang bengen ki bapak mama waktu ngaji ki wali ilmu kayak kenen jadi bisa cerita nih anakku ya iya sebab bakal wis gede ku memang kayak banyu kah kayak ngukir di atas banyu set tapi ilangnya gelis tapi bakal bocah cilik ngaji ku kayak ngukir di atas batu suwe tapi atsarnya lama hilangnya lama itu bocah cilik ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kira-kira itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ya ini mah ngobrol-ngobrol saja lah Pak, karena memang tadinya saya disuruh hadir ya alhamdulillah bisa hadir. Nah sebagai penutup alhamdulillah karena saya ini sudah hampir 1 tahun sudah tidak tinggal di pesantren Jumbleng, sudah tidak di Losarang. Jadi semenjak Mama Yai wafat 1 tahun setelah Mama Yai wafat itu saya ke Bandung karena memang beliau itu sebelum wafat itu memberikan amanat saya untuk membuka padepokan di Alas Cikamurang. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka padepokan di Alas Cikamurang, akhirnya saya pulang ke Bandung ziarah ke makam Mama Abdul Jabar. Setelah ziarah di situ, kemudian saya pulang lagi ke Mama Yai ziarah lagi. Akhirnya alhamdulillah pada bulan Mei itu saya mendapatkan titipan tanah wakaf di atas Gunung Manglayang. Jadi saya itu dapat titipan tanah wakaf untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren di atas gunung, kurang lebih sekitar 950 meter di atas permukaan laut, cukup dingin lah. Jadi lokasi tanah wakaf ini di gunung. Jadi seumpama besok sampean pengen Bandung, doakan baik, mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Jadi tanah kunku wis diukur, malahan kabaran kita kikang 2 ikhwan arsitek. Jadi kulaku dolan karo ikhwan mana DWK arsitek. Alhamdulillah gambarnya wis jadi. Jadi gambar masjid wis jadi, gambar asrama wis jadi, bahkan RAB-nya wis petu. Jadi RAB untuk pembangunan pesantren karo masjid itu kurang lebih sekitar 12,5 miliar kan. Tapi yang duitnya sing ngendi. Karena kebetulan tanah wakaf iku kupa sing awit tahun 2014 wis ditawarakeun ning pirang-pirang uang kon dibangun pesantren. Tapi begitu wong tekang kono iku langka sing gelem. Langka sing sanggup. Nah akhirnya kula ditawari, alhamdulillah bisa deleng lokasinya. Kedua kali kulaku ning Bandung, insyaallah tahun-tahun ini membangun majelis taklim
karena wis ana yayasan bahkan ningkane arane yayasan Darul Hikmah Mahwil Qulub bahkan ningkane arane Kanzul Hikmah Mahwil Qulub beda titik ningkane Darul Hikmah ningkana Kanzul Hikmah lambange nganggo lambang Abdul Jabbar sing ndase madhep mengarep ya, karena tahun 2015 itu saya diperintah mama untuk memindahkan kepala Abdul Jabbar ke depan. Kira-kira seperti itulah ibu bapak hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan, apabila ilmu yang saya sampaikan tidak berkenan di hati dan banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah di bulan Rajab dan bulan Syaban dan kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Ala hadihi niyah kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارزقنا علما نافعا وأمالا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير تعب ولا مسقة ولا ضر ولا نصب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم سمنا من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.